Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Agna Faiz ingin menerangkan sejarah munculnya Islam di Nusantara. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada sekitar abad ke-7 Masehi yang berpusat di Mekah, Madinah. Agama ini berkembang dengan begitu cepat setelah kurang lebih 23 tahun dari kelahirannya. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, lalu dilanjutkan oleh Khalifah Umar. Pada masa Umar, Islam tersebar ke Syam, Palestina, Irak, dan Mesir. Kemudian pada masa Khalifah Ali, Utsman, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah, Islam telah tersebar ke Tiongkok, Cina, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Ajaran ini tersebar melalui perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan budaya, dan bukan dengan menjajah. Seiring luasnya area perdagangan, Islam mulai memasuki Nusantara. Diperkirakan Islam masuk ke Nusantara sejak awal abad Hijriah, meskipun sifatnya masih dianut oleh bangsa asing dan belum ada pengakuan dari pribumi yang beragama Islam. Terdapat 5 teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Pertama, teori Arab. Teori ini mengatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau 8 Masehi. Selat Malaka sudah ramai dilintasi oleh para pedagang Muslim dalam pelayaran dagang mereka ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Teori kedua yaitu teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Hubungan Arab Muslim di Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Dengan demikian, Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina bebarengan dalam satu jalur perdagangan. Islam datang ke Cina di Kanton pada masa pemerintahan Taizong dari dinasti Tang dan datang ke Nusantara di Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya dan datang pula ke Pulau Jawa pada tahun 674 Masehi berdasarkan kedatangan utusan Raja Arab yang bernama Tasih ke Kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima. Dapat diambil kesimpulan bahwa Islam datang ke Nusantara bebarengan dengan Cina. Ketiga, teori Persia. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Bukti lain pengaruh bahasa Persia adalah bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara seperti kata-kata yang berakhiran tak marbutoh. Apabila dalam keadaan wakaf dibaca ha, seperti salatun dibaca salah. Namun dalam bahasa Nusantara dibaca salat, zakat, tobat, dan lain-lain. Yang berikutnya, teori selanjutnya akan diterangkan oleh teman kami yang bernama Dewi Makrifah.